Shalom sahabat PKLU, selamat malam. Puji dan syukur malam hari ini kita boleh bertemu kembali dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama, edisi Selasa 29 Juli 2025 bersama saya Joe Tubalawoni dari PKLU GPIB Marturia, Lampung. Terkadang ku rasakan beratnya kehidupan ini. Ada kalanya tak sanggup lagi hadapi persoalan yang terjadi. Namun ku tahu Tuhanku sanggup menolong hidupku. Berharaplah, jangan pernah berhenti harap padanya, sekalipun hilang semua harapanmu, tetaplah percaya. Tuhan mengasihimu, tak pernah Dia biarkan kau sendiri. Percayalah, saatnya pastikan tiba, Dia menolongmu, pulihkanmu. Namun ku tahu Tuhanku sanggup menolong hidupku. Berharaplah, jangan pernah berhenti harap padanya, sekalipun hilang semua harapanmu, tetaplah percaya. Tuhan mengasihimu, tak pernah Dia biarkan kau sendiri. Percayalah, saatnya pastikan tiba, Dia menolongmu, pulihkanmu. Dia menolongmu, pulihkanmu. Sahabat PKLU yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang pengasih, di malam hari ini ya Tuhan, sebelum kami mengakhiri seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami PKLU GPIB yang tersebar di seluruh medan pelayanan GPIB akan membaca dan merenungkan bersama firman-Mu yang diambil dari Alkitab Keluaran pasal 23 ayat 27 hingga ayat yang ke-33. Berilah kami hikmat dalam tuntunan Roh Kudus, agar firman-Mu dapat kami pahami dan menjadi terang dalam setiap langkah hidup kami. Amin. Firman Tuhan untuk kita di malam hari ini terambil dari Keluaran
pasal 23 ayat 27 hingga ayat yang ke-33 yang begini bunyinya. Kegentaran terhadapku akan kukirim mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua bangsa yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu berbalik dari engkau. Aku juga akan melepaskan tawon ganas mendahului engkau, sehingga binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan, dan orang Het itu dari hadapanmu. Tetapi aku tidak akan menghalau mereka dari hadapanmu dalam 1 tahun, supaya tanah tidak terlantar dan binatang liar tidak bertambah banyak sampai mengancammu. Aku akan menghalau mereka berangsur-angsur dari hadapanmu, sampai engkau beranak cucu dan engkau dapat menduduki negeri itu. Aku akan menentukan batas wilayahmu dari Laut Teberau sampai Laut Filistin, dan dari padang gurun sampai sungai Efrat. Sebab aku akan menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghalau mereka dari hadapanmu. Janganlah mengikat perjanjian dengan mereka, ataupun dengan ilah-ilah mereka. Mereka tidak boleh menetap di negerimu, supaya mereka jangan membuat engkau berdosa kepadaku dengan beribadah kepada ilah-ilah mereka, sebab hal itu menjadi jerat bagimu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Renungan kita malam ini diambil dari Sabda Bina Umat, Selasa 29 Juli 2025, yang diberi judul Allah Mendahului. Mana yang lebih sahabat PKLU sukai? Orang takut pada kita atau orang mengasihi kita? Kalau kita lebih suka ditakuti, maka kita akan menakut-nakuti orang dengan bersikap keras, mengancam, memarahi, dan sebagainya. Namun, bila kita lebih suka dikasih orang, tentu kita akan bersikap baik, apa adanya, tulus, dan tidak merugikan orang. Salah satu strategi yang dibuat Tuhan untuk orang Israel dalam menghadapi musuh-musuhnya ialah membuat mereka gentar terhadapnya. Bukan gentar terhadap orang Israel, melainkan terhadap Tuhan. Dari situ saja sebetulnya kita tahu siapa yang bisa diandalkan dan siapa yang tidak. Siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Tuhan mengatur agar sebelum orang Israel benar-benar berperang melawan musuhnya, ada kegentaran terhadap dirinya. Di atas kertas, musuh-musuh Israel lebih kuat dari Israel sendiri. Tidak ada rasa takut dan gentar menghadapi Israel. Lalu bagaimana caranya Israel dapat mengatasi mereka? Tuhan sendiri yang akan mengacaukan mereka dan akan mengirim tawon ganas mendahului Israel. Bila Israel sama sekali tidak menakutkan bagi musuh-musuhnya, maka mereka dibuat takut terhadap Allah. Israel bukanlah apa-apa dan bukan siapa-siapa kalau Tuhan tidak membuat musuh-musuhnya gentar terhadapnya. Mental mereka sudah kalah sebelum berperang. Bagian tersulit sudah dikerjakan oleh Tuhan. Israel tinggal menuntaskannya. Sahabat PKLU yang Tuhan Yesus kasihi, malam ini mari kita mengakui sesungguhnya Allah sudah lebih dahulu bekerja sebelum kita melakukan sesuatu. Allah mengatur segala sesuatunya untuk kita tanpa kita tahu. Jadi, bila kita kemudian merasa hebat karena mampu mengerjakan sesuatu, sadarilah bahwa Tuhan telah lebih dahulu membuatnya mudah bagi kita. Ia sudah mendahului kita dan melapangkan jalan bagi kita. Rendahkan hati kita untuk mengakui bahwa hebatnya Allah bekerja untuk kita. Tanpa Tuhan kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa.
Amin. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami tidak sombong, angkuh dan bebal, tapi hidup bijaksana, selalu merendah. Sahabat PKLU, mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang telah kami baca dan kami renungkan bersama di malam hari ini. Kami bersyukur karena Engkau telah melakukan bagian tersulit dalam hidup kami dan mendahului dalam banyak perkara. Biarlah kiranya firman-Mu semakin menguatkan dan menuntun kami melewati hari-hari yang akan kami tapaki. Inilah doa dan syukur kami ya Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, penyelamat kehidupan kami. Amin. Sahabat PKLU yang Tuhan Yesus kasihi, demikian saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati.